warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Soleh-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa dan sangat dinantikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Selain sebagai bulan suci yang penuh dengan berkah, Ramadan juga merupakan waktu yang tepat untuk memperbanyak ibadah seperti sholat sunnah, infak, sedekah, dan juga membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan memiliki nilai yang sangat tinggi dan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Dan Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Tentunya tak heran jika Rasulullah SAW sering membaca Al-Quran pada bulan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Di dalam hadis juga mengatakan bahwa siapa saja yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Sungguh kebaikan itu akan datang dengan sendirinya. Jika datangnya bulan Ramadan, kegiatan utama yang dilakukan selain berpuasa adalah membaca Al-Quran. Kemudian membaca dengan tajwid yang baik dan mentadaburi, memahami dan mengamalkan isinya. Insya Allah dengan melakukan hal ini, maka kita akan menjadi insan yang berkah. Membuat target untuk menghatamkan Al-Quran sesungguhnya amalan yang sungguh luar biasa pahalanya. Berikut ini beberapa cara untuk memperbanyak membaca Al-Quran selama bulan Ramadan. Yang pertama yaitu membuat jadwal harian membaca Al-Quran. Salah satu cara terbaik untuk memperbanyak membaca Al-Quran adalah dengan membuat jadwal harian. Tentukan waktu yang tepat setiap harinya untuk membaca Al-Quran. Misalnya setelah sholat subuh, sebelum berbuka puasa, atau setelah tarawih. Jangan lupa untuk membuat target yang realistis dan sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, pahami makna dari setiap ayat. Membaca Al-Quran itu tidak hanya sekedar menghafalkan ayat-ayatnya saja, tetapi juga memahami makna dari setiap ayat. Cobalah untuk mempelajari tafsir dari setiap ayat yang kita baca, sehingga kita bisa memahami maksud dari ayat tersebut dan mengambil pelajaran dari pesan yang disampaikan. Yang ketiga yaitu cari teman membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bersama-sama dengan teman atau dengan keluarga itu bisa membuat kita lebih bersemangat dan lebih termotivasi untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Cobalah untuk membuat grup baca Al-Quran di masjid atau di rumah, sehingga kita bisa saling mengingatkan dan saling mendukung satu sama lain. Yang keempat, gunakan aplikasi Al-Quran di smartphone. Teknologi semakin canggih membuat kita semakin mudah untuk membaca Al-Quran di mana saja dan kapan saja. Gunakan aplikasi Al-Quran yang ada di smartphone atau tablet kita untuk membaca Al-Quran di waktu luang, seperti saat menunggu buka puasa atau saat sedang beristirahat. Yang kelima, ikuti kajian tafsir Al-Quran. Nah, selain membaca Al-Quran sendiri, cobalah untuk mengikuti kajian tafsir Al-Quran di masjid atau di tempat yang lainnya. Dengan mengikuti kajian ini, kita bisa mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang Al-Quran dan bisa memperkaya pengetahuan kita tentang agama Islam. Nah, membaca Al-Quran adalah ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Dengan memperbanyak membaca Al-Quran, kita bisa mendapatkan banyak manfaat seperti menenangkan hati, meningkatkan iman, dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran selama bulan Ramadan. Mungkin hanya ini yang bisa dapat Ustazah sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.